Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankan Al-Fakir bersama dengan antum sekalian untuk bersama-sama kita bermurojaah kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Firqatin Najiyah, karangan Al-Habib As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Sumaid Ba'adawi. Kitab Al-Ajwatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah ini berisi tentang pemahaman-pemahaman yang ada pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kesempatan ini menyikapi tentang begitu memprihatinkannya kondisi umat, terkhusus masalah bagaimana cara bersikap atau menghadapi perbedaan pendapat, terkhusus sikap sebagian orang yang terkesan sangat ekstrim, entah dikarenakan ketidaktahuannya atau kebodohannya atau keras hatinya, sehingga dengan begitu mudahnya memberikan cacian, makian, hinaan kepada orang lain, apalagi sudah tidak lagi mengenal bulu, sudah lagi tidak mengenal siapa yang dihina, sampai-sampai zuriyah Rasulullah, sampai-sampai keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam jajaran orang yang dihina oleh mereka. Ini sungguh sangat mengkhawatirkan sekali. Khawatir terkhusus kepada generasi muda kita yang belum mengetahui seluk-beluk atau bagaimana cara memperlakukan daripada ahli bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka pada kesempatan ini Al-Fakir merasa perlu bersama dengan antum sekalian untuk meluruskan pemahaman tentang bagaimanakah kita umat Islam dalam bersikap, dalam memperlakukan ahli bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah masyhur, telah dikenal, wal ma'lumi, dan telah diketahui indal khasi, menurut para pakar ilmu, wal 'ammi, dan orang-orang awam, anna mahabbata ahli baitin nabi, bahwasanya mencintai keluarga Nabi, wa dzurriyyatihi, dan keturunannya sallallahu alaihi wasallam, fardun, itu wajib, ala kafati ahlil Islam, kepada seluruh umat Islam. Jadi hukum mencintai ahli bait keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wajib, fardu bagi setiap orang yang menyatakan dirinya beragama Islam. Wa qad sabata fil ayatil qur'aniyati, dan sungguh telah tetap di dalam berbagai ayat-ayat Quran, wa sunnatin nabawiyyati, dan sunnah atau hadis-hadis Nabi, al-hathu, anjuran, ala mahabbatihim, atas mencintai ahli bait, wal amru bimawaddatihim, dan perintah untuk mencintai mereka, wa daraja, dan telah mengambil, telah menerima, wa daraja ala dzalika, dan telah menerima atas demikian itu, yaitu atas mencintai keluarga bait keluarganya Rasulullah, sopo a'lamus sahabati, seluruh sahabat, wa tabi'ina, dan tabi'in, wa a'immatis salaful muhtadin, dan para imam-imam salaf yang mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi yang menunjukkan anjuran serta perintah untuk mencintai ahli bait. Dan hal itu telah diterima, telah disepakati oleh seluruh para sahabat, bahkan tabi'in, dan para a'immah, para salaf, para ulama-ulama kita salafun salih al-muhtadin pun mereka menerima, menyetujui atas kewajiban mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu dipahami di sini bahwasanya dalam Islam, dalam pandangan Islam,
mencintai ahli bait Rasulullah beserta keturunannya adalah wajib, dan hal ini sudah disepakati oleh seluruh sahabat, tabi'in, dan para a'immatul huda, para salafun saleh. Ya. Paham sampai di sini ya? Jadi kalau ditanya apa hukum mencintai keluarganya Nabi? Wajib. Apa hukum mencintai keluarga Nabi? Wajib. Berarti kalau membenci keluarga Nabi, kebalikan dari wajib, hukumnya? Haram. Hukumnya? Haram. Bahwasanya orang-orang yang beriman dan beramal kebajikan itu ada di Raudhatil Jannat, ada di taman surga. Tetapi Raudhatil Jannatnya menurut versinya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah mutanazzihatil yakinil alami wal haqiqi wal aini wa ma'adzalika hasilun hadirun. Ya, pendekatan beliau pendekatan tasawuf ya. Jadi dimaksud taman surga itu bukan semata-mata surga, tapi kondisi, keadaan, hal di mana seseorang sudah bersih, suci keyakinannya, amalnya, ya, anggota tubuhnya, seluruh panca inderanya sudah mengalami kesucian lahir dan batin, maka orang tersebut sudah berada dalam surganya Allah. Menurut Syekh Abdul Qadir begitu. Pemahaman kita kan surga itu ya nanti ya. Tapi menurut Syekh Abdul Qadir, seseorang yang sudah Allah sucikan lahir dan batinnya, meskipun masih di dunia, maka dia sudah ada dalam taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini kul, katakanlah ya akmalar rusuli ba'dama bayyantu lahum tariqi al-hidayati wad-dhalal wa balagtu ma yusilu biwahyi ilaika li irsyadi wa takmili iyahum. La as'alukum ay ala tablighi wa tabsyiri iyyakum. Katakan wahai Rasul yang paling mulia, tidaklah aku meminta kepada kalian setelah apa yang aku sampaikan dan setelah apa yang telah aku berikan petunjuk kepada kalian, alaihi ajran ay ju'lan minkum wa naf'an dunyawiyan, yakni Rasul tidak meminta upah gaji bayaran berupa bayaran duniawiyah. Ingat, kalau kita membayar jasa Nabi, seisi dunia ini pun gak akan pernah cukup untuk membayarnya. Membayar satu huruf yang guru ajarkan saja, ini harta kita mungkin akan habis terkuras. Apalagi membayar jasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang Nabi pinta bukan bayaran, illal mawaddata fil qurba, kecuali berarti ini yang Rasul inginkan. Illal mawaddata, kecuali berkasih sayang, mencintai kepada siapa? Fil qurba, di dalam kekerabatan. Di sini Syekh Abdul Qadir mengatakan bal atlubu minkum mahabbata ahli baiti wa mawaddatihim. Dalam tafsir Al-Jailani, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, akan tetapi aku meminta kepada kalian untuk mencintai keluargaku dan menyayangi mereka. Liyaduma lakum tariqal istifadah wal irtisyad minkum idhum majbuluna ala fitrati tauhidid dzati misli Allah. Supaya kalian, kalau kalian cinta kepada keturunanku, kalian cinta kepada mereka, maka kalian akan tetap berada dalam fitrah kesucian, dapat mengambil faidah dan petunjuk, karena keturunanku itu dibentuk oleh Allah ala fitratit tauhid, di atas fitrah tauhid. Perhatikan ini, zuriyah Nabi dibentuk oleh Allah di atas fitrah tauhid yang semisal dengan Nabi. Makanya bagaimanapun kondisinya zuriyah Nabi, perhatikan, bagaimanapun kondisinya zuriyah Nabi, mereka telah dibentuk oleh Allah sesuai dengan fitrah tauhid yang suci. Walaupun ada penyimpangan, walaupun agak belok-belok dikit, tapi ahlu bait Nabi akan suci pada akhirnya. Karena mereka dicipta beda dengan kita. Fitrah mereka itu fitrah tauhid. Meskipun waliyadzubillah mungkin terjadi penyimpangan, tapi ingat baik-baik,
Dzurriyyah Nabi itu dicipta majbuluna ala fitrati tauhid adzati misli. Mereka itu dicipta, dibentuk oleh Allah di atas landasan tauhid, fitrah tauhid, yang mana fitrah tauhid itu serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetesan darahnya, keturunannya. Jadi bisa dipastikan di sini ya bahwasanya dzurriyyah Nabi itu semuanya husnul khatimah. Bisa dipahami ini ya? Bisa dipahami ya? Ya, karena ini ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, di sini Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani jelas menyatakan bahwasanya al-qurba di sini, kekerabatan di sini adalah kekerabatan yang berhubungan dengan keluarga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka di sini jelaslah sudah bahwasanya Allah sendiri yang memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada umatnya bahwa ketika beliau telah menyampaikan berbagai macam petunjuk-petunjuk dan hidayah, petunjuk-petunjuk untuk umatnya, beliau tidak mengharapkan balasan apapun kecuali kita nih umatnya, biar sadar, jalinlah hubungan yang baik, cinta kasih dan sayang kepada tali hubungan kerabatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Masa iya ya, ini Rasulullah yang minta. Mintanya Rasul pun berdasarkan perintah Allah. Nah, di sini kita lanjut. Wa akhrajal imamu Ahmadu wa Tabrani wal Hakim, dan telah mentakhrij Imam Ahmad, Imam Tabrani, Imam Al-Hakim annahu bahwasanya lamma nazalat hadhil ayatu, manakala turun ayat ini surat Asy-Syura ayat 23, qalu, para sahabat bertanya begini, ya Rasulullah, man qarabatuka haula'il ladina wajabat alaina mawaddatuhum. Ya Rasulullah, siapakah kerabatmu? Lihat, sahabat langsung nanya, siapakah kerabatmu? Karena tadi sahabat paham. Paham ketika Rasul tidak meminta ganjaran sedikit pun urusan duniawiyah, hanya meminta mawaddah kepada kerabatnya, sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, memangnya siapakah kerabatmu yang mana mereka itu orang-orang yang wajib bagi kami mawaddatuhum, mencintai mereka. Lihat, sahabat langsung nyambung bahwasanya ini wajabat alaina. Lihat, wajabat alaina, wajib atas kami. Jelas kan? Wajabat alaina mawaddatuhum, wajib bagi kami mencintai mereka. Qala, maka Nabi bersabda, ayat ajaba Aliyun wa Fatimatu wa banahuma. Yang dimaksud kerabat Nabi di sini ya, di masa itu ya, ingat, ini Nabi yang jawab langsung, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah, dan anak dari keduanya. Anak yang bertahan hingga dewasa 2 orang, Al-Hasan summal Husain. Ada pula fi ba'd riwayah Muhassid, yang perempuan juga ada, namanya Sayyidah Nafisah. Putri Sayyidina Ali ini ada namanya Sayyidah Nafisah. Yang bertahan hingga dewasa adalah Al-Hasan summa Al-Husain. Ya. Nanti ada tuh, lihat Ibnu Abbas juga mengatakan bahwasanya anak dari Ja'far bin Ali bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib termasuk, dan Aqil bin Abi Thalib, serta putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, itu pun kerabat Nabi. Al-Abbas ini mamangnya Nabi. Ya, Abdul Muttalib punya istri beberapa orang, yang satu ibu tuh 3. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini namanya saudara syakik, akhun syakikun, saudara satu ibu satu bapak. Sayyidina Hamzah meninggal waktu perang Uhud. Sayyid Abdullah, ayahanda Nabi, meninggal ketika Nabi usia 4 bulan. Yang tetap hidup setelah Nabi meninggal itu pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Punya putra namanya Abdullah. Kita kenal dengan nama Ibnu Abbas. Nah itu. Nah, jelas Nabi menjawab, Ali, Fatimah, dan anak keduanya itu kerabatku. Nah, kalau kerabat, yang namanya kerabat ke atas
ke atasnya, ke bawahnya, ke sampingnya. Berarti anak dari Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan terus ke bawahnya adalah kerabatnya Nabi. Adalah keluarganya Nabi. Itu yang mana kita wajib mencintai mereka. Perhatikan baik-baik. Ini wajib. Kita lanjut dulu. Wa an Sa'id bin Jubair, dari Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, illal mawaddata fil qurba. Qala, maka berkata Sa'id ibn Jubair, qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'id ibn Jubair langsung menjawab, yang dimaksud kurba di sini adalah kurba kekerabatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah jawaban dari Sa'id ibn Jubair, ya, seorang tabi'in. Rawahu At-Tirmidzi fi Jami'ihi, telah meriwayatkannya Imam At-Tirmidzi di dalam kitab Jami'-nya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan dari Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala. Nah, ini lanjutannya. Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Lanjutannya, wa may yaqtarif hasanatan nazid lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Itu lanjutannya. Asy-Syu'ara ayat 23. Wa may yaqtarif, barang siapa yang melaksanakan hasanatan, satu kebaikan, nazid lahu, maka kami tambahkan bagi orang tersebut, fiha, di dalam hasanah, di dalam kebaikan tersebut, husnan, kebaikan yang bertambah-tambah. Husnan. Masyaallah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha bersyukur. Qala, maka berkata Ibnu Abbas, perhatikan. Di sini Ibnu Abbas, ahli tafsirnya para sahabat Nabi, berkata begini, yang dimaksud wa may yaqtarif hasanatan, ada kata hasanah gitu ya. Nah, al hasanatu, kebaikan yang dimaksud adalah mawaddatu ali Muhammad, adalah cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi gini, kalau kita terjemahkan berdasarkan pengertian Ibnu Abbas, wa may yaqtarib hasanatan, barang siapa yang berbuat baik kepada keluarganya Nabi. Karena hasanah yang dimaksud oleh Ibnu Abbas di sini adalah ya Ali Muhammad. Berarti kita artikan begini, wa may yaqtarib hasanatan, barang siapa yang berbuat baik kepada keluarga Nabi, nazid lahu fiha husna, maka kami, Allah sendiri mengatakan, maka kami akan menambahkan baginya di dalam perbuatan baiknya tersebut kepada keluarga Nabi, husna, kebaikan yang bertambah-tambah. Tuh, inilah mengapa Allah sendiri yang menambah kebaikannya. Berbuat baik kepada keluarga Nabi, Allah sendiri yang menambah-nambah kebaikan kita nanti. Ya, innallaha ghafurun syakur. Karena ini adalah kelanjutan dari ayat qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Inilah ayat yang menjadi landasan kewajiban. Lihat di situ, kalau antum perhatikan, sahabat Nabi langsung apa? Menyatakan, siapakah kerabatmu ya Rasulullah yang kami wajib mencintai mereka. Lihat, para sahabat langsung bertanya seperti itu. Wajabat alaina. Berarti ini pemahaman sahabat kan? Ayat ini jelas buat sahabat. Ya, mawaddah di sini wajabat alaina, wajib bagi kami mencintai mereka. Nah, karena itu berlaku untuk para sahabat, maka ini berlaku untuk seluruh umat Rasulullah. Jadi saya lagi mencintai keluarga Nabi itu hukumnya berarti yang membenci keluarga Nabi, keturunan Nabi itu melakukan perbuatan haram. Nah, perhatikan baik-baik ini. Awas, hati-hati. Ini berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli baitnya, keturunannya. Hati-hati. Zakarahu, telah menyebutkannya As-Sa'labi, Imam As-Sa'labi fi tafsirihi, dalam kitab tafsirnya. Ini tafsir Imam As-Sa'labi.
Lanjut. Su'alun mal ahaditsul lati tadullu ala wujubi mahabbatihim. Sekarang hadis. Apakah hadis-hadis yang menunjukkan atas kewajiban mencintai ahli bait? Tadi Qur'annya, sekarang hadis ya. Jawabun wa ammal ahaditsu. Dan adapun hadis-hadis allati tadullu yang menunjukkan ala wujubi mahabbatihim, atas wajibnya mencintai ahli bait Rasulullah, ya, keluarganya Rasulullah, keturunannya Rasulullah, fakatsiratun, maka jumlahnya sangat banyak. Katsirah, sangat banyak. Minha, di antaranya, ma akhrajahu, hadis yang telah mengeluarkannya, Ibnu Majah, bukan tak marbutah, titiknya hapus. Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah, Anil Abbas, nah Ibni Abdul Muttalib, nah ini Al Abbas, ayahnya Ibnu Abbas, ya. Anil Abbas, dari Al Abbas bin Abdul Muttalib, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Hadis ini perawinya Al Abbas bin Abdul Muttalib, ya, pamannya Nabi, paman syakik ini, paman kandung, karena saudara kandung dari ayahandanya. Ma balu aqwamun idza jalasa ilaihim ahadun min ahli baiti qata'u hadisahum. Tentang kondisi keadaan kaum yang dimaksud adalah orang-orang, ya. Idza jalasa ilaihim, apabila duduk kepada mereka, ahadun, salah seorang, min ahli baiti, dari keluargaku, qata'u hadisahum, mereka menghentikan pembicaraan mereka. Terus itu begini, ada orang lagi ngobrol banyak, lalu datanglah Al Abbas bin Abdul Muttalib kepada kerumunan itu. Tiba-tiba mereka berhenti ngomongnya, ngobrolnya diam, dan memandang Al Abbas dengan pandangan sinis. Jadi orang-orang ini lagi ngobrol, ketika Al Abbas bin Abdul Muttalib datang, diam ngomongnya. Udah gitu ngeliatinnya sinis. Kira-kira antum, ada orang yang pada ngobrol nih, kita datang tiba-tiba diem. Udah gitu kita diliatin aja. Enak gak kira-kira? Nah, itu tandanya apa tuh orang-orang nggak suka dengan kehadiran kita, ya. Nah, hal ini diketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perlakuan mereka kepada Al Abbas seperti itu. Maka perhatikan di sini, ya. Walladzi, Rasul langsung bersumpah di sini. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat, demi Allah yang mana jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya. Masyaallah. La yadkhulu qalba imri'in al-imanu, tidak akan masuk ke dalam hati seseorang iman. Lempengnya, tidak akan masuk iman ke dalam hati seseorang hatta yuhibbahum, sehingga mereka mencintai, ya, sehingga mencintai mereka, maksud mereka itu keluarga Nabi, lillahi, karena Allah, wali korobati, dan karena kekerabatanku. Nggak akan masuk iman ke dalam hati seseorang sebelum mencintai mereka karena Allah dan karena kekerabatanku. Masya Allah, tinggi betul hubungan kekerabatan dengan Nabi, sehingga iman pun tidak akan mau masuk ke dalam hati seseorang kalau dia juga nggak mencintai kerabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dia cinta kepada Allah, tapi tidak cinta, benci kepada kerabatnya Nabi, jangan harap iman masuk ke dalam hati. Ini serius, ini ancaman. Lihat ini, asbabul wurudnya Al Abbas ibn Abdul Muttalib diperlakukan sangat tidak baik oleh orang-orang itu. Rasul bersumpah, walladzi nafsi biyadih, sumpah, ya, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak akan masuk meresap iman dalam hati seseorang sebelum ia mencintai karena Allah dan karena kekerabatanku. Lihat, sejajar antara cinta karena Allah dan cinta kepada kerabat Nabi. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini bisa lepas keimanan kalau sampai ada kebencian yang dalam di dalam hati orang yang benci kerabat keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat hadis,
La yu'minu abdun bi, tidak akan beriman. La di sini maksudnya tidak sempurna. Bahkan ada ulama katakan tidak sah. Ya, ada yang katakan tidak sah. La yu'minu, tidak beriman abdun, seseorang hamba, bi kepadaku, hatta yuhibbani, sehingga ia mencintaiku. Wala yuhibbuni, dan tidaklah seseorang hamba dianggap mencintaiku, hatta yuhibba ahla baiti, hingga dia betul-betul mencintai keluargaku. Perhatikan, ya. Tidak beriman seseorang sebelum ia dapat mencintaiku. Betul? Orang tidak dianggap beriman kalau dia tidak bisa mencintai Nabi. Dan tidak mencintaiku seseorang, tidak bisa mencintaiku seseorang sehingga dia bisa mencintai keluargaku. Jangan ngaku cinta Nabi kalau benci sama keturunan Nabi. Ya, jangan ngaku jadi umat Nabi, jangan ngaku-ngaku cinta Nabi tapi suka mencela keturunan Nabi, suka menghina keturunan Nabi, suka merendahkan, memfitnah, mengkriminalisasi keturunan Nabi, ngaku cinta sama Nabi, palsu. Palsu cintanya. Paham sampai di sini? Paham sampai di sini? Baik. 2 tuh. Yang ketiga, wa akhrajat Tirmidzi, dan telah mengeluarkan mentakhrij Imam Tirmidzi, wal Hakimu, Imam Hakim, an Ibni Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ahibbullaha, cintailah olehmu Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amihi, terhadap apa yang telah menganugerahkan Allah kepada kalian, bihi, dengan anugerah tersebut, min ni'amihi, daripada segala kenikmatan Allah. Wa ahibbuni, dan cintailah aku, lihubbillah, karena cintamu kepada Allah. Cintailah aku, sabda Nabi, karena cintamu kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti lihubbi, dan cintailah keluargaku karena cinta kalian kepadaku. Jadi cintailah Allah karena kita cinta kepada Nabi. Cintailah Nabi karena kita cintailah ahli bait Nabi karena kita cinta kepada Nabi. Makanya kalau cinta kepada keturunan Nabi, para habaib, para siyadah, para sayyid, ya, harusnya landasannya karena mencintai Nabi. Jadi cinta sama habaib, cinta sama turunan Nabi itu harusnya landasannya karena cinta Nabi. Jangan karena satu partai. Ini karena Habibnya satu partai sama kita, baru kita cinta. Nanti tiba saatnya Habib itu beda partai sama kita, nanti jadi benci. Gara-gara apa? Cintanya karena satu partai. Cinta sama habaib jangan karena satu organisasi. Nanti di mana beda organisasi dengan habaib, maka nanti jadi benci. Kenapa? Karena satu organisasi. Cinta sama habaib jangan karena satu majlis. Nanti kalau beda majlis, apalagi saing-saingan majlisnya, nanti jadi benci. Gara-gara apa? Cintanya karena satu majlis. Ya. Cinta sama habaib jangan karena satu pandangan politik. Jangan karena satu pandangan politik. Nanti tiba saatnya di mana berbeda pandangan politiknya dengan habaib, nanti jadi benci sama habaib. Kenapa? Pandangan politiknya beda. Itu karena cintanya satu pandangan politik. Nah, tapi kalau cintanya karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apapun perbedaan pandangan politiknya, apapun perbedaan organisasinya, apapun perbedaan jamaahnya, majlisnya, apapun itu,
karena cintanya karena Nabi, maka tidak akan mempengaruhi rasa cintanya kepada para habaib. Begitu harusnya cara kita mencintai. Nggak peduli apa latar belakangnya, karena kita memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, cinta kita karena Rasulullah. Makanya tidak boleh apapun kondisinya. Ya, Maulana Syekhana Kiai Haji Maimun Zubair mengilustrasikan habaib itu seperti secarik mushaf yang terlepas dari jilidnya, terserak di bawah tanah, rusak dan kusam. Kira-kira kalau ada serobek kertas mushaf jatuh di tanah, kusam, sudah rusak, kita biarkan apa kita ambil? Kenapa diambil? Untuk apa diambil? Memuliakannya. Kan sudah rusak, kan sudah jelek, kan sudah robek. Kenapa diambil? Karena dalam rangka memuliakan mushaf. Maka habaib itu kata Mbah Mun laksana seperti secarik kertas mushaf yang sudah usang. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita tetap memuliakan dirinya. Paham maksudnya? Iya, seperti itu harusnya. Yang kita tidak sukai boleh barangkali ada perbuatannya yang menyimpang, barangkali. Yang tidak kita sukai perbuatannya, bukan diri habaibnya. Jangan mentang-mentang beda pandangan politik dicaci, dihina. Jangan mentang-mentang habaibnya ini nggak sepaham dengan dia hina, dia caci, dia maki, dia kata-katain. Haram hukumnya itu. Hati-hati saudara. Ya, seperti bagaimana kita memperlakukan secari kertas mushaf yang terlepas dari jilidnya, walaupun ia sudah robek, sudah usang, bagaimanapun kondisinya, kita tetap memuliakannya. Begitu ya. Awas. Yang ini pro Habib fulan, yang ini pro Habib fulan. Duh, ini bagaimana jadinya? Tak boleh. Ya, berbeda pendapat sudah sunatullah. Ya, perbedaan pandangan pendapat itu sunatullah. Tapi awas, tidak boleh terbesit sedikit pun ada kata-kata benci, ada rasa benci dalam hati, apalagi keluar kata-kata menghina kepada, merendahkan kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dipahami sampai di sini? Ya, baik. Itu hadis yang ketiga. Lanjut. Wa akhraja ad-Dailami, telah mentakhrij, mengeluarkan Imam ad-Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala addibu auladakum ala thalasi khisalin. Hadis ini masyhur. Addibu, didiklah, ajarilah auladakum, anak-anak kalian, ala thalasi khisalin, terhadap 3 budi pekerti. 3 budi pekerti. Ini perintah Nabi kepada kita semua para orang tua yang dianugerahi putra dan putri. 3 budi pekerti yang harus kita didik, ajarkan semenjak balita. Semenjak balita. Ya. Apakah itu? Yang pertama, hubbi nabiyikum. Masya Allah. Mencintai Nabi kalian. Hubbi nabiyikum. Mencintai Nabi kalian. Saudara, ternyata sebagai orang tua, silakan buka di kitab Fathul Mu'in, kita sudah bahas, kewajiban kita bukan hanya mengajarkan tentang sholat, tentang puasa, dan lain sebagainya, tapi ternyata sebagai orang tua punya kewajiban mengenalkan sirah nabawiyah kepada anak-anak kita. Minimal orang tua pernah ngajar begini. Nah, nama Nabi kita itu adalah Nabi Yuna Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat di Madinah. Minimal segitu. Kalau belum pernah ngajarin itu, segitu aja ke anak kita, nanti ada hitung-hitungannya di yaumil qiyamah. Iya. Jangan salah, emang kewajiban sholat doang. Orang tua punya kewajiban mengenalkan kepada anak siapa nabi, nama nabinya, minimal binnya siapa? Nabi Muhammad bin Abdullah. Di mana lahirnya? Di Mekah.
Hijrahnya kemana nak? Madinah. Wafatnya di mana? Madinah. Minimal segitu, paling sedikit. Jangan sampai kagak. Orang tua nggak pernah ngajarin kayak gitu. Tuh. Jangan salah, itu bakal ada tuntutannya nanti di yaumil qiyamah itu. Ditanya nanti, "Hai fulan, sudahkah kau mengajarkan ya tentang Nabi Muhammad kepada putramu?" Enggak ya Allah, enggak sempat saya, buru-buru ngajarin. Tahu. Padahal juga nggak tahu. Nah ini, la ilaha illallah. Jangan dikira, silakan buka Fathul. Udah kita lewatin itu di bahasan Fathul Mu'in. Itu sebagian dari kewajiban orang tua adalah mengenalkan sosok Rasulullah SAW kepada putra putrinya. Ya, satu. Wa hubbi ahli baitihi, masya Allah. Yang kedua, mencintai kerabat keluarganya, keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarin. Nah, yang itu namanya Habibana Maulana Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Orangnya tenang, damai, cara penyampaiannya enak, betul. Kenapa? Beliau sifatnya persis kayak enjitnya. Siapa enjitnya? Sayyidina Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Lembut orangnya. Oh. Nah, yang ini namanya Habibana Imamul Akbar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Tegas, gemar, amar ma'ruf nahi munkar, tegas kepada kemungkaran. Persis karakternya seperti Sayyidina Al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Tegas orangnya. Kenalin. Ajarkan mencintai, jangan tanamkan kebencian kepada anak-anak kita, kepada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Jadi jangan sampai anak kita yang ini nih Habib yang bener yang begini nih. Orang Habib salah jangan ikutin. Habib salah jangan ikutin. Yang itu nih, lo ikutin yang ini ya. Orang jangan biar Habib juga salah itu mah. Nah, lo. Emang udah dari sananya Sayyidina Hasan itu lembut. Makanya Al-Hasani lembut-lembut rata-rata jadi apa? Pendiri thariqah. Imam Syadzili, Al-Hasani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Hasani. Ibunya, ya. Rata-rata karena lembut pembawaannya, yang dari kecil kelihatannya tegas, suaranya lantang. Sayyidina Husain itu yang paling dulu kalau Nabi lagi sholat nangkring di atas pundaknya Nabi, Sayyidina Husain itu. Adanya nangkring, Sayyidina Hasan ngikutin akhirnya. Itu yang kalau Nabi lagi khutbah Jumat tiba-tiba naik ke atas pundaknya Nabi dibentak oleh ayahnya Sayyidina Ali, itu Sayyidina Husain itu. Kalau bahasa kitanya dalam tanda kutip ya, maaf gitu, becicilan gitu. Emang kenapa? Kelihatannya terengginas dari kecil itu. Kelihatan. Makanya beliau ini Imamus Syuhada, pemimpinnya para syuhada dalam peristiwa Karbala itu. Kelihatan agresif. Makanya ada habaib yang agresif, gitu ya, ya tegas, lantang. Memang dari sananya begitu. Ada yang lembut. Sayyidina Hasan itu masya Allah bukan cuman perilakunya lembut, wajahnya hampir mirip Rasulullah SAW. Sampai seakan-akan Rasulullah itu kalau ingin memandang Rasulullah, pandang Sayyidina Hasan. Saking mirip wajahnya sama Rasulullah SAW. Tuh kayak apa itu gantengnya. Ah, udah ngapain bingung kita. Kebangatan ekstrim itu Habib. Aneh bilang kebangatan loyo on Habib. Dah, astagfirullahalazim. Naudzubillahi min dzalik. Hati-hati itu omongan. Naudzubillahi min dzalik. Sudah ada dari sananya garis genetiknya kayak begitu, Saudara. Ya. Yang ketiga, wa qiraatil Qur'ani, dan didiklah anakmu membaca Al-Qur'an. Lihat, 3 hal ini sejajar. Mencintai Nabi, mencintai ahli bait, dan membaca Al-Qur'an. Lihat, perintahnya sejajar. Sejajar. Berarti perintah mencintai keluarga Nabi sejajar dengan perintah mencintai Nabi dan membaca Al-Qur'an. Paham gak maksudnya? Ini berarti kepentingannya tidak bisa disepelekan. Pinter baca Quran, ngaku cinta sama Nabi, tapi benci sama ahli baitnya Nabi, batal tuh Qurannya.
batal tuh cintanya sama Nabi. Kenapa? Ini 3 paket. Ini 3 hal 1 paket. 3 hal ini 1 paket, nggak bisa dilepas. Wawnya waw autof, lihat. Nggak pakai au kan? Pakai waw autof. Artinya apa? 1 ikatan yang nggak bisa dipisahkan. Cinta Nabi, cinta keluarga Nabi, baca Quran. Walaupun ngegeriung baca Qurannya pinter luar biasa, mulutnya pedes sama keluarga Nabi, batal tuh Qurannya. Ya, gitu maksudnya. Ya, jadi ternyata mendidik anak supaya cinta sama habaib itu nggak kalah penting dalam rangka mendidik anak membaca Al-Quran, saudara sekalian. Nah, kalau begini berarti kewajiban mengajarkan Quran itu kewajiban siapa? Orang tua, bukan kewajiban awas, jangan nuntut Ustaz Ajis nanti. Oh ya, Ustaz Ajis gimana ini? Saya tuntut sama Allah, anak saya nggak bisa Quran. Lah bapak nitip kagak sama saya. Saya kira itu anak hilang nyasar ke pengajian saya. Ini anak siapa? Datang-datang orang tuanya nggak pernah nongol. Di hari kiamat nuntut kita. Lah, ntar dulu. Udah bayarnya nunggak mulu. La ilaha illallah. Dulu orang tua dulu sebelum ustadz yang ditanya orang tua dulu. Kalau ustadznya kalau orang tuanya pernah ijab qabul sama ustadznya, bisa ustadznya ditanya. Nanti ditanya sama Allah, pernah ijab qabulnya? Enggak. Nyerahin sama ustadz enggak? Enggak. Lah saya mah enggak tahu tuh bocah ngaji kagak. Lah kagak bakalan bisa begitu. Makanya itu pentingnya adab orang tua menitipkan putra-putrinya kepada gurunya. Ijab qabul dulu, penting ijab qabul mah ya. Penting, nikah aja kan sahnya ijab qabul. Begitupun nitipin anak ke guru. Bilang, Ustaz, Kiai, ajengan, Beb, saya titip anak saya. Merahnya merah Habib, hijaunya hijau Habib, hitamnya hitam Habib. Saya serahkan, anggap ini putra Habib, ini anak Kiai, ini anak ajengan. Saya serahkan sepenuhnya. Tuh. Mau hijau, mau merah, mau kuning, mau putih di bocah, terserah Kiai, terserah ajengan. Tuh, kan enak kalau begitu mah. Lah kan udah diserahin. Kan terserah mau diapain kek. Bisa lagi ya pasti. Tuh. Itu jangan salah, Pak. Kalimat kayak begitu itu efeknya besar gitu. Buat si anak dan buat keridhaan gurunya. Gitu. Ya, makanya jangan coba-coba. Kadang orang tua ya gara-gara melihat ada pesantren yang lebih bagus, anaknya lagi enak belajar, gurunya lagi sayang-sayangnya, dicabut dari pesantren. Pindah. Belum tentu gurunya ridho, itu guru lagi sayang-sayangnya, dia lagi betah-betahnya, dicabut gara-gara terprovokasi. Itu di sana lebih bagus no. Hati-hati. Boleh jadi tuh guru nggak ridho, ya nggak? Ita dulu, kecuali kata guru, Ujang, entong, nak, sudah waktunya kamu cari lagi ilmu ke tempat yang lain, cukup di sini sebagai bekal kamu, silakan cari ke tempat lain. Oh, enak guru ngomong gitu. Ya, ini anak main cabut aja. Dah segitu aja. Baik, wa akhrajat Tabrani. Yang keempat nih. Wa akhrajat Tabrani, dan telah mentakhrij Imam Tabrani an Ibnu Umar, sekarang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhiru ma takallama bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhlifuni fi ahli baiti. Ya Allah. Akhiru ma takallama, ucapan yang terakhir Nabi katakan. Bihi dengan ucapan tersebut, bihi dengan mak tersebut. Ingat, berarti menjelang wafatnya beliau ini. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlifuni fi ahli baiti. Akhlifuni, gantikan posisiku, gantikan kedudukanku fi ahli baiti, terhadap keturunanku, terhadap keluargaku. Maksudnya apa? Nabi nitip keturunannya. Akhlifuni, gantikan posisiku. Dulu yang menjaga, Nabi masih ada, Nabi yang jaga. Dulu Nabi masih ada, Nabi yang ngebantu kehidupannya, menjamin kehidupannya. Nah sekarang ketika aku nggak ada, akhlifuni, gantikan posisiku untuk mengurus ahli baitku itu. Nabi nitip sama kita. Nabi nih
Nitipnya itu bukan berarti Nabi itu ya khawatir dengan nasib ahli baitnya, bukan. Tapi justru ketika Nabi menitipkan ahli baitnya, itu jadi kemuliaan buat yang dititipin. Paham nggak maksudnya? Nanti akan datang masa di mana aku sudah tidak ada, maka sebagai penggantiku, pewarisku adalah keturunanku. Jadi sejatinya ya, yang menggantikan posisiku itu nanti ahli baitku, kutitip pada kalian. Sebagaimana kalian memuliakan, memperlakukanku, perlakuan hal yang sama kepada keturunanku, gitu maksudnya. Ya, ini makanya apalah pilih kita ya. Ya Allah. Wa akhrajat Tabrani wa Abu Syekh, dan telah mengeluarkan Imam Tabrani, Imam Abu Syekh, annahu, bahwasanya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah azza wa jalla, salasu hurumatin, ada 3 kemuliaan. Perhatikan, Allah memiliki 3 kemuliaan. Faman hafadhahunna, maka barang siapa yang menjaga 3 atau menjaga salasu hurumatin, hafizallahu dinahu, maka Allah akan menjaga agamanya, wa dunyahu, dan dunianya. Qila, ditanya Rasulullah, mahunna, apakah 3 kemuliaan itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasul bersabda, ajaba, hurmatul Islam wa hurmati wa hurmati rahimi. 3 kemuliaan ini maksud adalah hurmatul Islam. Yang pertama, kemuliaan Islam. Nabi titipkan tuh. Ya. Allah punya 3 kemuliaan. Siapa yang menjaganya, siapa yang membelanya, maka Allah akan menjaga agama dan dunianya. Hurmatul Islam, kemuliaan Islam. Islam mah iya, memang tanpa kita bela pun akan tetap mulia sampai kapanpun, benar. Tapi kalau bukan membela Islam, lalu kita masuk surga pakai apa? Pakai amal kita yang belang-belentong kayak begini? Atau kali aja kalau kita berkorban membela Islam mah, berusaha walaupun cuma sekedar sebatas kemampuan kita, barangkali Allah ridho sama kita. Bela Islam, bela Rasulullah. Tuh, ini ayatnya, ini hadisnya. Hurmatul Islam, kehormatan Islam, kemuliaan Islam. Ayo tegakkan, ayo jaga. Ada yang macam-macam dengan Islam, lawan. Kalau yang dihina pribadi kita, sabar. Tapi kalau yang dihina kemuliaan Islam, lawan. Takbir. Allahu Akbar. Itu saudara. Jangan diam. Islam mah damai, tidak mengajarkan kekerasan. Sudahlah, jangan dianggap repot yang begitu mah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ini agama, bro, yang dihina agama. Kalau dia menghina pribadi saya, no problem. Dia mau hina sampai dia muntah, nggak masalah saya. Tapi yang dia hina agama saya, yang dia hina nabi saya, yang dia hina keluarganya nabi saya, demi Allah saya nggak terima perbuatan dia. Gitu harusnya. Kenapa? Ini urusannya agama. Kemuliaan Islam. 1. Wa hurmati, yang kedua kehormatan nabi atau kemuliaan nabi. Kemuliaanku maksudnya. Jaga kemuliaan nabi. 1. Jaga kemuliaan Islam. 2. Jaga kemuliaan kehormatan Rasulullah. Wajar dong. Wajar kalau umat marah ketika Nabi dihina. Emang ini keterangannya. Faman hafadhahunna hafadhallahu dinahu wa dunyahu. Barang siapa yang menjaga 3 kehormatan ini, 3 kemuliaan ini, Allah jaga agama dan dunianya. Tuh ini. Siapa bilang Islam gak harus dibela? Bela dong. Wa hurmatu rahimi. Nah ini. Dan yang ketiga, kehormatan atau kemuliaan keluargaku. Rahim. Ini rahim. Maksudnya keturunan Nabi. Dan jagalah kemuliaan, kehormatan keturunan Nabi. Tuh. Ayo, yang ahli IT, teknologi, multimedia, berjuang membela
membela Rasulullah dan keluarganya dari cybernya. Ayo. Yang gede adatnya, yang gede omongnya, ayo ngomong. Ngadat sono. yang pinter di multimedia ngebelanya. Yang pinter ngomongnya, ya, yang sering megang mic pakai mic senjatanya. Nih, kayak Ustaz Mahfud senjatanya mic. Yang ngomong aja udah. Yang bisa begini doang. Yang pinter pakai golok gitu. Apa sebab? Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ayo. Gitu, ya. Yang diam bego. Yang diam mudah-mudahan hatinya mah benci sama perbuatan maksiat, gitu ya. Tapi ini khawatirnya diam ke hati-hatinya gitu. Hatinya juga enggak terusik sedikit pun ketika apa? Keturunan Nabi dihina, habaib dihina, hatinya enggak terusik. Rasul dihina, hatinya enggak terusik. Nah ini. Kita bertanya, tanda tanya besar di jidatnya, kemana imanmu? Kemana imanmu? Gitu, saudara. Nah, ayo dah, silakan ambil bagian. Sekecil apapun fungsi kita, saudara. Ingat, itu mobil satu baut aja copot, oblak tuh mobil. Benar? Walaupun fungsi kita hanya seperti satu baut kecil saja dalam sebuah mesin yang besar, tapi yakin fungsi kita itu sangat bermanfaat sekecil apapun yang kita lakukan. Dan yang paling penting adalah bukan itu. Kita ingin di yaumil qiyamah nanti, di antara nanti terbaginya dua kelompok, kita masuk ke kelompok pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembela keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di kelompok sebelah. Penghina, ya, pencaci maki atau pendiam, enggak bergerak sama sekali, masuk ke sana dah. Na'udzubillahi min dzalik itu. Mudah-mudahan, takutnya ya Allah, malu nanti menghadap Rasulullah. Ketika kita menghadap semuanya, ada yang bilang, ada yang berbisik, fanada munadin, ada yang ngomong begini, ya Rasulullah, tuh fulan bin fulan, yang dulu pernah ngatain keturunanmu tukang obat tuh dia orang itu, yang mengatakan keturunan itu orang mesum, itu dia tuh orang itu. Keturunanmu, pembela agamamu, dikatakan orang mesum, itu dia orang itu. Apa jadinya kita? Di saat sangat butuh syafaat Rasulullah, di absen satu-satu tuh orang itu. Tuh yang bilang keturunanmu mesum tuh. Tuh dia yang bilang tuang obat tuh. Bayangin, mau taruh di mana muka kita? Mau taruh di mana muka kita di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Gitu, saudara, ya. Akan datang masanya, karena kan hanya beliau yang memiliki syafaatul uzma. Nabi Adam sampai Nabi Isa, punten, hadisnya sahih, angkat tangan. Ketika di yaumil qiyamah nanti ngabring sakabeh jalma murunakan Nabi Adam minta tulung jeung syafaat Nabi Adam teh ngadauh, duh karunya teuing. Boro-boro nyapatan, kau lagi keren susah tuh muring ke Nabi Idris. Begitu semua tuh para nabi sampai mentok di Nabi Muhammad, beliaulah yang sujud di hadapan Allah meminta agar yaumu yakumul hisab segera ditegakkan. Dan ketika menghadap di absen, fulan, no, lonte dia. Ayo, bagaimana kita menghadap nanti Rasulullah SAW kalau kondisi kita nggak ngebela agamanya, nggak ngebela kehormatan Nabi, nggak ngebela kehormatan zuriyah Rasulullah SAW. Nah ini, saudara, ya. Majlis kita malam hari ini bagian dari itu. Mudah-mudahan ya kita niat ini sekecil apapun usaha kita, bagian dari pembelaan kita terhadap kehormatan daripada Rasulullah dan kehormatan keturunannya Rasulullah SAW. Wa akhrajal Baihaqi wa Dailami annahu sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu abdun hatta akuna ahabbu ilaihi min nafsihi wa takuna itrati ahabbu ilaihi min itratihi wa yakuna ahli ahabbu ilaihi min ahli. La yu'minu, tidak beriman, abdun, salah seorang hamba, hatta, sehingga akuna, adalah aku, ahabbu ilaihi, lebih dia cintai, min nafsihi, dari dirinya sendiri. Masya Allah.
Cinta sama Nabi harus melebihi kecintaan kita pada diri sendiri. Siapa orang yang benci sama diri sendiri? Kita kan sayang sama diri sendiri. Nah, sayangnya kita sama Nabi harus lebih daripada sayang ke diri sendiri. Wa takuna itrati ahabbu ilahi min itratihi. Dan hendaklah ada keluargaku lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Nah, loh. Keluargaku lebih dia cintai daripada keluarganya sendiri. Tuh baru sempurna imannya. Wa yakuna ahli ahabbu ilaihi min ahli. Dan adalah ahli. Kata ahlun ini kebanyakan diartikan istri kan ya. Kalau itroh kan keturunan. Kalau ahlun ini keluarga dekat, anak dan istri. Dan adalah anak dan istriku lebih dia cintai daripada anak dan istrinya. Daripada anak dan istrinya. Ya Allah. Pertanyaannya, sudahkah kita berlaku seperti ini? Saya pernah cerita ya tentang Imamul Akbar, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Awal masa beliau suluknya, belum masih jahiliyah. Apa profesi beliau? Pegulat profesional. Imam Junaid Al-Baghdadi, imam besar tasawuf kita, yang semua ilmu tasawuf itu bermuaranya ke beliau. Imam Junaid Al-Baghdadi, ya rahimahullah. Ternyata di kehidupan awalnya seorang pegulat profesional. Titik nadir, titik baliknya beliau menjadi seorang wali min auliyaillah, unik sekali ceritanya. Seorang pegulat profesional dengan catatan rekor tidak pernah kalah. Menangnya beratus-ratus kali, kalah 0. Habib berbagai dop. Nggak pernah kalah, 0 kekalahan, nihil kekalahan. Pada suatu hari, ya di hadapan begitu banyak para penggemarnya, dia berhadapan dengan salah seorang amatir. Udah gitu kelihatannya udah nggak muda lagi. Ini mah sekali tiup ngejengkang lah pokoknya gitu. Ya, ketika bel mau dipentung nih, itu lawannya berbisik di telinganya Junaid Al-Baghdadi. Wahai Junaid, aku tahu aku tidak bisa menang darimu, tapi aku mohon mengalahlah hari ini. Kaget Junaid. Kenapa emangnya? Sesungguhnya di rumahku kini ada anak-anakku, istriku yang menunggu kepulanganku membawa rezeki hari ini. Aku adalah keturunannya Rasulullah SAW. Aku mohon kepadamu dengan kemuliaan injilku, dengan kemuliaan datukku, dengan kemuliaan kakekku, mengalahlah hari ini agar istri dan anak-anakku bisa makan hari ini. Bergetar, bergejolak dahsyat. Track recordnya nggak pernah kalah. Singkat cerita, Junaid Al-Baghdadi kalah, dipermalukan di depan umum, kalah oleh seorang amatiran. Pada malam harinya Rasulullah SAW pun datang di dalam mimpinya. Ya Junaid, sebagaimana kau telah memuliakan keturunanku, maka akan aku muliakan dirimu dunia dan akhirat. Rasulullah tidak tinggal diam. Pegulat ini sudah mempertaruhkan ketenarannya. Dia meletakkan ketenarannya di bawah kakinya Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun mengangkatnya dari kehinaan menuju kemuliaan yang tiada batas. Maka tersebutlah bahwa Al-Imam Junaid Al-Baghdadi adalah Imamul A'zam. Beliau adalah rujukan ilmu tasawuf di seluruh penjuru dunia ini. Hatta Imam Ghazali pun terpengaruh oleh pemahamannya Junaid Al-Baghdadi, karena begitu luar biasa kemampuan yang dimiliki Junaid Al-Baghdadi. Pemberian dari Rasulullah SAW. Pertanyaannya adalah, mampu nggak kita meletakkan ketenaran kita di bawah telapak kakinya Rasulullah SAW? Saya berusaha, kita semua berusaha ya. Itu pegulat, antum jadi kiai tenar luar biasa.
tunduk patuh di hadapan seorang anak kecil yang ternyata dia adalah dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Mampukah kita tetap memuliakannya? Mampu nggak dia anak kecil? Atau mampu nggak kita lagi ceramah ngaji begini, tiba-tiba ada yang mabuk datang, obrak-ngabrik majlis kita, ternyata yang obrak-ngabrik dzurriyyahnya Rasulullah SAW. Mampu nggak kita bersabar menghadapinya? Kayak gitu ujiannya. Mampu nggak kita? Junaid al-Baghdadi itu bukan enteng, saudara. Masyhur, terkenal, harus rela dipermalukan di depan semua orang demi membela keturunannya Rasulullah SAW. Ini yang masuk bahwa dia lebih mencintai keluarga Nabi daripada keluarganya. Dia lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Itu baru sempurna imannya. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah maj'alna minhum ya Allah. Ya Allah. Taib. Warwiya al-Bukhari fi sahihihi an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu qala. Dan telah meriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari sahabat Abi Bakar radhiyallahu anhu qala. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, urkubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Urkubu, perhatikanlah dengan seksama, perhatikanlah dengan baik-baik Muhammadan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi, di dalam keluarganya. Ya, maksudnya begini, perhatikan baik-baik keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahfadhuhu, dan jagalah Nabi fihim, pada ahli baitnya Nabi. Lihat, perhatikan Nabi melalui memperhatikan keluarganya Nabi. Jagalah Nabi dengan cara menjaga keluarganya Nabi. Fala tu'dhuhum, dan janganlah kalian sakiti mereka. Nah, itu. Fala tu'dhu, jangan kalian sakiti mereka. Fala tu'dhuhum. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan telah ada Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq berkata, walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, la qarabati Rasulullah, la qaraba, la-nya la tarkid ya, bukan li ya, la qarabatu Rasulillah, sungguh kerabatnya, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, lebih aku cintai, an asila min qarabati, daripada menyambung tali silaturahim kepada kerabatku sendiri. Tuh, Sayyidina Abu Bakar ngomongnya begitu. Menyambung tali persaudaraan kepada keluarganya Nabi lebih aku sukai daripada menyambung tali kerabat kepada keluargaku sendiri. Abu Bakar yang bicara. Dahsyat, luar biasa. Pantas saja ya. Wa fi syifai, di dalam kitab Asy-Syifa, kitab Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa. Nah, bagus banget di kitabnya. Lil Qadhi Iyad, untuk Al-Imam Qadhi Iyad, karangannya Imam Qadhi Iyad ya, ini harus punya kitab ini ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ma'rifatu ali Muhammadin bara'atun minan nar. Masya Allah, mengenal keluarga baginda Nabi, bara'atun minan nar, adalah pembebas dari api neraka. Tiba mengenal doang, gimana kalau akrab? Gimana kalau ngebela? Gimana kalau nyukupin kebutuhannya? Ya, ini mengenalnya saja sudah bisa menjadi pembebas dari api neraka. Kenapa? Dikenali. Ingat saudara, ya Rasulullah tuh mengenali orang yang mengenal keluarganya. Bahkan guru kami Allah yarham mengatakan, rumah yang diduduki keluarganya Nabi, Nabi tidak akan melupakannya. Didudukin doang. Rumah yang dikunjungi, diduduki oleh keluarganya, para habaib, Nabi tidak akan melupakannya. Nabi pasti mengingatnya selalu. Kenapa? Karena rumah itu telah menjamu keturunannya. Makanya beruntung besar kalau rumah kita itu diduduki habaib. Ya, jangan pelit sama habaib. Kecuali nggak ada. Jangan maksain ngutang ke warung.
nggak buat bayar. Ya. Kemudian wa hubbu ali Muhammadin. Nah, tadi kenal, sekarang hubbu cinta. Wa hubbu ali Muhammadin, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad jawazun 'ala sirat. Masyaallah. Jawazun, sebagai jawaz itu apa? Bebas. Kalau dalam pesawat itu apa ya? Naik pesawat apa Haji Endang? Bebas. Biar langsung lewat gitu, nggak ada hambatan. Lepas panas. Jawaz. Jawaz, al-jawaz itu boarding pass. Lewat. Jadi apa namanya? Mampu melewati siratal mustaqim, lancar. Ya, lancar jaya, enggak ada halangan sama sekali. Ya Allah. Karena boleh jadi begini. Yaumul mahsyar selamat. Yaumul hisab lewat. Di sirat kepleset. Waliyadzubillah. Karena sirat ini adalah jembatan yang menghubungkan antara surga juga neraka. Ujungnya haud surga, bawahnya neraka jahannam. Nah, mencintai keluarga Nabi membuat kita akan selamat melewati jembatan siratal mustaqim. Ya Allah. Wal walayatu li ali Muhammadin. Wal walayah, kalau kita baca wal wilayah itu pangkat kewalian namanya. Wal walayah, dan menolong, membantu, memenuhi, mencukupi kebutuhan ali Muhammadin, kepada keluarga Nabi Muhammad. Amanun minal adab, sebagai pemberi aman, minal adab, daripada adab siksa neraka. Ya Allah, adab dunia maupun adab akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau tidak membantu, malah menyusahkan, malah membenjarakan, malah mengkriminalisasi kepada keluarganya Nabi, keturunannya Nabi, maka itu bukan amanun, malah jadi penyebab turunnya adab. Begitu brother, mafhum mukhalafahnya. Karena boleh jadi begini, ya, kita boleh emang yakin umat Nabi semuanya mau surga. Percaya enggak? Yakin enggak? Semua umat Islam masuk surga. Betul tidak? Betul tidak? Betul, yakin. Kalau punya iman Islam pasti masuk surga, yakin, hakul yakin. Udah pasti itu. Cuma pertanyaannya, ya. Mubasyarah langsung ilal jannah am transit finnar bil adab. Ini pertanyaannya. Nah, di sini memberikan pertolongan, ya, bantuan kepada ahli baitnya Nabi, keluarganya Nabi, amanun minal adab. Ayo dah. Silakan, sampai di mana kemampuan kita dalam memberikan bantuan kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, itu baru anjurannya, ini belum ancaman. Oke dah, nanti bicara ancaman di pertemuan yang lain ya. Sudah cukup barangkali. Yang satu, fi tahdhiri min bukdihim wa ta'arrudi li adhiyatihim. Menjelaskan tentang ancaman terhadap orang yang membenci keluarga Nabi dan berpaling untuk menyakiti keluarga Nabi. Ini dahsyat ini bahasannya. Cocok banget sebenarnya pembahas ini. Ancaman-ancaman serius di Al-Quran, di hadis, kepada orang yang berani melecehkan, menghina kerabat Nabi. Kalau saya lanjut kurang bijak rasanya. Cukup. Mudah-mudahan bisa ada satu pertemuan lagi kita selesaikan pembahasannya. Insya Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.